Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di program Ya atau Tidak. Pemirsa, masalah klasik kelebihan kapasitas di lapas sampai saat ini masih menjadi persoalan. Jumlah penjara dan infrastruktur yang tidak memadai membuat hak napi terpinggirkan. Haruskah puluhan nyawa jadi korban dulu agar hak napi bisa diperhatikan? Dalam Ya atau Tidak kali ini kita akan coba mencari solusi atas permasalahan ini. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan pengantar berikut ini. Peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang terjadi pada 8 September lalu seakan menjadi benturan keras terhadap dinding keadilan di negeri ini. Pasalnya, pemerintah dinilai kurang memerhatikan warga binaan dan terkesan abai. Padahal, warga binaan juga berhak atas persamaan perlakuan dan penghormatan harkat dan martabat manusia karena warga binaan hanya kehilangan kebebasan sementara tetapi tidak kehilangan hak-hak lainnya sebagai manusia. Ketidakadilan ini dibuktikan dengan kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang merupakan insiden terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah penjara di Indonesia. Kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik karena instalasi listrik belum pernah dibenahi pemerintah sejak tahun 1972, yaitu sejak lapas ini berdiri. Tidak hanya itu, terungkap pula bahwa lembaga permasyarakatan kelas 1 Tangerang ini mengalami kelebihan kapasitas atau over capacity sebanyak 245,3%. Miris, lapas berkapasitas 600 orang ini harus diisi oleh 2.072 orang. Api melahap lapas kelas 1 Tangerang tepatnya di Blok C2 pada Rabu 8 September dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data citra satelit milik NASA, kobaran api terdeteksi pada pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Artinya dalam waktu 15 menit, api menjalar dengan cepat dan dengan nahas menewaskan 46 warga binaan permasyarakatan serta beberapa lainnya yang mengalami luka-luka. Banyaknya korban yang tewas ini diduga akibat pintu sel yang terlambat dibuka. Petugas baru mengetahui kejadian ini setelah api berkobar sekitar 15 hingga 20 menit. Mereka yang berhasil lolos adalah mereka yang bergantian keluar dari pintu sel yang cukup sempit di tengah kobaran api dan reruntuhan puing. Lapas Kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Dari statement Kapolda awal juga memang melihat ini musibah. Namun sekali lagi saya ulangi, biarlah Puslap Forpolri yang menentukan nanti apa penyebab kebakaran. Hingga saat ini salah satu penyebab banyaknya korban jiwa dalam peristiwa ini yaitu masalah kelebihan kapasitas lapas masih menjadi persoalan di Indonesia. Terlebih lagi, infrastruktur serta mitigasi bencana dalam lapas masih kacau. Terlepas dari kesalahan yang dilakukan, hukuman tengah dijalankan. Perlukah nyawa sampai diregang agar hak para napi diperhatikan? Sudah bersama kita malam hari ini ada Mas Hoirul Anam dari Komnas HAM. Selamat malam Mas Anam, terima kasih sudah hadir. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, salam sehat selalu. Juga ada Prof. Agus Rono, pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Agus. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, Prof. Juga ada Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat untuk semua. Salam sehat juga, Pak. Dan juga selamat malam juga Mbak Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas dari Kemenkumham. Selamat malam, Mbak Rika. Selamat malam Mbak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian saya langsung saja ke Mas Anam. Ini Mas Anam, informasi terakhir yang kita peroleh sampai saat ini, korban tewas kebakaran Lapas Tangerang bertambah menjadi 49 orang. Tanggapan Anda dari kejadian ini? Ya, yang pertama-tama memang kami prihatin atas peristiwa ini, tapi keprihatinan ini harus menjadi refleksi kita bersama. Bagaimana kita memperbaiki sistem pemenjaraan kita. Lembaga pemasyarakatan kita ini penting. Komnas HAM sendiri turun ke sana, melakukan pemantauan, mendapatkan berbagai informasi. Bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana tata kelola penanganan peristiwa, termasuk bagaimana melihat manajemen dan lain sebagainya.
Nah, beberapa hal yang paling penting yang kami dapatkan misalnya sebenarnya perencanaan perbaikan lapas itu termasuk di dalamnya mitigasi itu sudah ada, tapi memang tidak bisa dieksekusi karena memang anggarannya kecil untuk menuju ke sana. Sehingga memang ya ketika ini terjadi menelan korban begitu besar. Seandainya itu perencanaan sejak beberapa tahun yang lalu itu dilaksanakan mungkin bisa lebih kecil. Artinya memang kita harus melihatnya kasus ini tidak kasuistis lapas saja, tapi bagaimana mekanisme secara keseluruhan bisa terjadi perbaikan. Yang kedua memang overcrowded ini persoalan pokoknya sebenarnya. Nah, ini merembet kemana-mana karena memang over, misalnya terkait soal yang tadi dikatakan listrik dan sebagainya. Seandainya nggak overcrowded, mungkin persoalan listrik juga tidak menjadi sesuatu pemicu utama, karena overcrowded itu tambahan kipas angin dan sebagainya yang kabelnya tidak ditata dengan cara yang lebih aman. Ya karena itu improvisasi. Kalau overcrowded terus udaranya pengap dan sebagainya juga berbahaya bagi kita semua. Baik. Nah, yang juga penting adalah model pemenjaraannya, model ruangan-ruangannya itu tidak aman bagi petugas, juga tidak aman bagi napinya. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Satu pintu utama harusnya memang banyak pintu gitu ya. Yang kedua adalah modelnya ya klaster-klaster begitu itu dalam perkembangan hak asasi manusia sebenarnya juga tidak aman. Tidak aman bagi petugas dan tidak aman bagi napi. Kalau bisa kayak kos-kosan panjang, banyak pintu itu jauh lebih aman bagi semuanya. Baik bagi napi maupun bagi petugasnya. Nah ini yang kami temukan secara keseluruhan. Nah, soal penyebab kebakaran dan sebagainya, walaupun kami menemukan indikasinya, memang kami menunggu hasil kepolisian karena kepolisian memberlakukan ini dengan scientific criminal investigation. Dan kami sudah komunikasi dengan pihak Kapolda, sama-sama saling menunggu itu. Baik. Jadi mengikuti hasil saintifiknya kayak apa. Jadi secara model juga bangunannya maupun selnya ini juga sudah tidak tidak berperi kemanusiaan begitu ya. Mungkin bisa diinterpretasikan seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa hal-hal lain tadi seperti infrastruktur dari bangunan ataupun juga masalah-masalah listrik begitu ya, Mas Anam ya. Nah, ini iya. Tidak aman bagi petugasnya, juga tidak aman bagi napinya sebenarnya. Kalau soal nggak manusiawi macam-macam itu sebenarnya overcrowding yang harusnya 100 sekian orang ditambah sekian orang, wong itu jumlahnya 243% over kapasitasnya, jadi ya merembet ke berbagai persoalan jadinya gitu. Iya, Mbak Rika, ini sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Kenapa baru terdeteksi setelah 15 menit muncul pertama kali kebakaran? Ini kan sebenarnya waktu yang cukup lama. Kemudian SOP yang berlaku itu sebenarnya di sana seperti apa kalau terjadi hal-hal seperti ini? Oke. Terima kasih Mbak. Kejadian memang di tanggal 8 itu mengatakan kenapa itu terjadi, tidak ada yang menginginkan terjadi musibah tersebut. Kalau penyebab kebakaran tentunya kita masih menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian, tapi memang dugaan awal adalah terkait dengan gangguan arus listrik. Lamanya itu diketahui, ini juga kondisi di lapas itu tadi Pak Khairul Anam sudah mengatakan itu memang bentuknya sangat jarak antara blok C2 dengan komandan jaga itu sangat jauh sekali. Dan tidak lurus, itu berkelok-kelok lah kalau saya katakan, dan tidak gampang. Dan pada saat itu petugas yang berjaga adalah di shift itu adalah 13 orang. Ya. 1 orang komandan jaga. Sudah kami sampaikan juga berulang kali bahwa ada 7 menara yang juga harus diawasi, ada 7 blok hunian yang harus diawasi. 7 blok, 1 blok itu kayak contoh di blok C itu ada 3 pavilion. Memang disebutnya pavilion karena memang betul kata Pak Khairul tadi bahwa desain bangunan lapas Tangerang ini memang kurang pas karena memang dulu awalnya ini buat minimum security. Sedangkan yang di lapas kelas 1 ini termasuk yang mayoritas adalah maksimum security. Memang sudah ada desainnya, tapi kembali lagi kita ke anggaran. Anggaran
ada, tapi kan ada prioritas-prioritas lain yang harus kita prioritaskan. Banyak lapas yang kondisinya tidak lebih baik atau kami bisa katakan lebih buruk lah dari kondisinya di bawah dari lapas kelas 1 Tangerang. Nah, kembali lagi mengenai SDM yang saat itu bertugas, petugas yang saat itu bertugas digilir. Ini memang tugas akhirnya kan mencari strategi bagaimana seluruh lini keamanan ini bisa diawasi, bisa dijaga. Dilakukan dengan cara bergilir. 7 pos itu aja yang di atas tidak bisa diisi semua, dan blok itu pun secara bergilir, bergantian, termasuk 7 blok tersebut, dan bergantian juga mereka berjaga juga ke pos atas yang sudah ditentukan. Jadi memang itu bergantian. Nah, petugas kami memang sudah berusaha, tapi memang gini, kondisinya sangat panik. Jadi di situ artinya ada juga masalah kekurangan SDM begitu ya Mbak Rika ya? Pasti, kalau itu Ya, pasti. baik. Karena kan memang shift itu ada 13, sedangkan isi hunian totally adalah 2.072 orang. Ya, ini ngomongin pengamanan aja, tapi kalau ngomongin luas tentang proses pemasyarakatan ada petugas pembinaan, pelayanan, perawatan, itu akan lebih luas lagi. Tapi khusus untuk pengamanan seperti itu. Jadi memang rentang kendali atau rentang pengawasan yang terlalu luas, tidak seimbang. Jadi yang kita harapkan memang strategi untuk penjagaannya seperti itu, diatur untuk berputar. Memang mereka satu orang tidak hari itu di situ saja, tidak. Memang ada shift per jam mereka pindah kemana. Saat itu panik karena gini Mbak, yang harus difikirkan oleh teman-teman kami saat itu bukan hanya masalah blok C2, tapi juga keseluruhan hunian. Ya, warga binaan kami yang lain kita juga menjaga jangan sampai terjadi chaos, pemberontakan, apalagi sampai dengan terjadinya pelarian. Pada saat itu memang sangat panik sekali. Yang bisa dilakukan saat yang paling cepat memang menelpon damkar, dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak cukup lama itu bisa dipadamkan, api bisa dipadamkan walaupun ya sayang sekali harus mengorbankan nyawa hampir 50 orang ya, begitu Mbak Rika ya. Baik. 49 orang harus tewas dan puluhan lainnya harus luka-luka. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Ya atau Tidak, dan memang akibat dari adanya peristiwa atau insiden yang terjadi di Lapas Tangerang ini akhirnya muncul kembali begitu ya masalah klasik adanya overkapasitas atau kelebihan kapasitas di lapas, di mana juga akhirnya muncul juga ini beberapa masalah-masalah lainnya yang kemudian terungkap, diantaranya juga kekurangan SDM, dan kembali lagi masalah-masalah klasik seperti adanya masalah anggaran ini. Nah, ini kan sebenarnya dari 3 tahun terakhir ini ada 13 kejadian kebakaran di lapas, di mana 10 kebakaran diantaranya adalah terjadi karena adanya overcrowding begitu ya. Nah, ini yang kemudian muncul masalah-masalah ini. Nah, Mbak Rika, sebenarnya dalam tidak usah kita bicarakan mengenai rencana untuk perbaikan anggaran dan sebagainya yang rencananya dari tahun 2004 begitu ya, dari kita 3 tahun ke belakang saja di mana ada 13 kebakaran, 10 diantaranya adalah masalah overcrowding ini. Apakah selama ini tidak ada upaya-upaya yang dilakukan? Ya. Upaya-upaya yang dilakukan yang memang bisa kami lakukan yang ada di kewenangan kami, Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menangani overcrowding kan kita tidak hanya berbicara masalah mengurangi yang bersangkutan, ada upaya-upaya baik itu dari sisi penataan regulasi, pemberdayaan SDM, pemenuhan sarana prasarana, dan penataan kelembagaan. Apa yang sudah kami lakukan saat ini, tentunya bagaimana caranya mengeluarkan warga binaan yang memenuhi persyaratan keluar lapas atau rutan sebanyak-banyaknya. Sudah dilakukan, itu tuh melakukan dalam program apa? Melalui program pemenuhan hak-hak narapidana sebagai bagian dari pembinaan kami, mempersiapkan warga binaan yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan, dibina, menyadari kesalahannya dan siap kembali ke masyarakat menjadi manusia, warga negara yang menyadari kesalahannya dan siap lagi berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, hak bersyarat yang kami lakukan setelah yang bersangkutan atau warga binaan yang bersangkutan sudah menjadi pembinaan dengan baik adalah yang pertama remisi
remisi, walaupun beberapa kali kita memberikan remisi ada beberapa kontroversi, ya, tapi ini yang memang hak yang mereka yang bisa kami berikan. Remisi diberikan, selanjutnya itu hak integrasi. Hak integrasi itu berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas. Dan dalam rangka pandemi, pada saat pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian asimilasi di rumah kepada warga binaan yang sudah menjalani setengah hukumannya, tentunya di luar PP 99 yang sudah memenuhi persyaratan untuk ditempatkan di rumah. Mereka masih menjalani pidana tapi dari rumah. Dan pada saat yang sama juga, kami juga sementara menghentikan penerimaan tahanan dari penegak hukum, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Kedua hal ini cukup efektif untuk mengurangi isu hunian pada saat itu di 2020 sampai dengan 30%. Ya. Sampai akhir tahun itu jumlah yang kita rumahkan untuk asimilasi itu ada sekitar 67.000 orang. Nah, mulai naik lagi pada saat tempat-tempat penahanan di kepolisian khususnya itu mulai membludak, sudah mulai overload. Akhirnya kami mengeluarkan kebijakan lagi dengan menerima tahanan yang sudah siap untuk disidangkan atau A3. Nah, makanya saat ini pun dan evaluasi dari pelaksanaan asimilasi di rumah adalah beberapa kasus yang tidak bisa kami berikan asimilasi lagi seperti kasus-kasus asusila dan lain-lain, dan beberapa kasus lain. Makanya saat ini isi hunian kami kembali merangkak di 100% lebih. Nah, 100% ini tentunya bukan gambaran seluruh lapas, karena beberapa lapas isi huniannya bisa sampai dengan 800% lebih. Kami mencontohkan lapas Tangerang sendiri hampir 300%, lapas Bagan Siapi-Api 800% lebih, ya, Banjarmasin 500% lebih, dan lapas-lapas yang lainnya yang mayoritas sekitar 70%-an itu lapas kami over capacity. Nah, ini menjadi tantangan. Baik, Pak Arsul, silakan ditanggapi. Ini sebenarnya apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham ini sudah cukup efektif begitu, karena sebenarnya kan masalah ini masih terus ada begitu ya, Pak Arsul, silakan. Ya, kalau kita melihat kewenangan Menkumham, maka kan sebetulnya kewenangannya ini kewenangan yang sektoral saja. Sedangkan untuk membenahi lapas, hemat saya, maka pendekatannya itu harus sistemik, ya. Nah, kalau kita bicara pendekatannya sistemik, saya belajar dari Prof. Agus Surono, ya, kita pakai teorinya Lawrence Friedman itu, ya, maka ada 3 elemen sistem yang hemat saya itu harus sama-sama diperhatikan untuk menyelesaikan persoalan lapas kita, ya. Yang pertama adalah soal substansi hukum, ya. Substansi hukum itu apa? RUU pemasyarakatan. Ini harus kita selesaikan, ya, agar hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Khairul, ya, misalnya standar yang disebut atau yang dikenal, nah ini Mas Khairul lebih hafal di luar kepala, ya, soal Mandela Rules, ya, itu bisa terpenuhi ke depan sehingga lapas kita lebih manusiawi, ya. HAM-nya terpidana yang disebut warga binaan pemasyarakatan itu juga bisa lebih terjamin. Kemudian RKUHP ini juga harus kita selesaikan, karena di dalam RKUHP kita itu ada beberapa terobosan perubahan terkait dengan politik hukum pemidanaan kita, ya, di mana tidak semuanya itu mengandalkan atau berujung pada pidana penjara. Di sana diintroduksi pidana kerja sosial, denda yang lebih variatif. Itu dari sisi perlunya perbaikan substansi hukum dari segi strukturnya, ya, struktur hukumnya, kelembagaannya, ya. Ini Prof dan Mas Khairul waktu membahas RUU Lapas periode lalu ada perdebatan apakah pemasyarakatan ini tetap seperti sekarang sebagai sebuah direktorat jenderal di bawah Kemenkumham, atau negara ini perlu punya badan pemasyarakatan yang khusus yang menangani soal pidana pemenjaraan dan juga menangani rehabilitasi, karena kan tidak semua, ya, itu harus dikirim ke penjara, ya. Nah, yang berikutnya ini juga yang tadi disebut Mbak Rika kalau ini, ya,
budaya penegakan hukum kita ini juga harus dirubah, ya. Ini semuanya dikirim ke penjara, bahkan untuk politik hukumnya yang sudah jelas. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika itu sebetulnya meletakkan politik hukum yang sudah jelas, bahwa yang namanya penyalahguna murni, bukan bandar, bukan pengedar, itu diproses hukum tapi ujungnya adalah rehabilitasi, ya. Nah, tapi kan nggak terjadi begitu. Kadang ada kritik ke kami di Komisi 3, kalau artis, public figure, oh ya, proses hukum dan kemudian rehabilitasi. Tapi kalau misalnya coba saudara-saudara kita yang ada di daerah, yang jauh dari publikasi, ya tetap saja gitu loh. Kalaupun mau ya kemudian dapat rehabilitasi lah, disitulah ada kemudian juga laporan tentang praktek-praktek yang tidak terpuji. Nah, ini semua adalah kekeliruan-kekeliruan. Saya tidak ingin menyalahkan juga hanya teman-teman di kepolisian, karena kejaksaannya juga begitu, yang mulia para pengadilnya juga ikut ke sana juga, ya. Nah, jadi 3 hal ini harus dibenahi. Tetapi untuk shortcut saya setuju. Dan nanti dalam raker pengawasan dengan Pak Menkumham, saya mau bicara juga kemungkinan perlunya, bahkan ya Pak Agus dan Mas Anam, perlunya amnesti umum lah, untuk merelaksasi lapas kita, ya. Karena memang ada lapas, saya kebetulan setiap reses itu kan selalu berkunjung kunker, ya, dan selalu melihat lapas, ya. Yang tadi disebut misalnya yang saya ingat betul itu lapas Banjarmasin, itu memang 600%. Sampai napi saja itu tidur bergiliran. Ada yang kemudian kayak kalong begitu loh, pasang sarung, ditarik pakai tambang ya supaya bisa tidur. Sudah sedemikian parahnya memang. Ya. Saya kira itu, Mbak, ya. Mas Anam, kalau dilihat dari HAM sendiri sebenarnya seharusnya seperti apa sih perhatian terhadap hak keluarga binaan ini? Iya, tadi Pak Arsul sudah menyebutkan dengan sangat baik Mandela Rules, gitu ya, tata kelola. Sebenarnya gini, kalau di lapasnya sendiri Mandela Rule bisa menjawab, tapi dalam konteks criminal justice system ya itu kurang gitu. Tadi yang disebutkan oleh Pak Arsul, ini kerja besar. Jadi bagaimana pemidanaan, bagaimana pemberian sanksi, bagaimana perspektif kita terhadap hukum dan lain sebagainya. Kayak misalkan di peristiwa saat ini, itu 80% kasus narkotika. Jadi kalau ada misalnya seperti yang tadi Pak Asrul bilang bahwa secara politik hukum sebenarnya yang pengguna ya jangan dipenjara lah, misalnya direhabilitasi atau kasih sosial dan sebagainya, itu pasti akan drastis turunnya. Ya mendekati 100% pun mungkin nggak sampai nantinya, karena di mana-mana yang paling besar itu soal-soal narkotika. Di samping juga pidana-pidana yang sifatnya memang nggak terlalu berat sebenarnya. Yang berat bisa ya tetap di penjara dengan serius ya. Tapi yang karakternya tidak merugikan kepentingan umum yang besar, kayak perjudian begitu-begitu ya. Kalau di penjara semua ribet gitu. Pengguna narkotika ya banyak. Dan itu memang kalau kita berkomunikasi dengan berbagai kalapas itu salah satu keluhannya. Jadi yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Dan ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh lapas kalau kita ngomong criminal justice system. Ketika kami kunjungan ke Polda-Polda, ke Polres-Polres itu juga sama. Tahanannya juga banyak banget. Termasuk tahanan titipan dari kejaksaan. Jadi memang saya setuju dengan satu amnesti umum gitu ya. Tinggal kita kategorisasi nih di level mana, dengan catatan kayak apa. Karena saya yakin misalnya kalau diskusi sama teman-teman lapas, mereka punya mekanisme untuk penilaian di masing-masing individu orangnya. Ya, ini orangnya sudah menjadi lebih baik atau sudah siap dilepas ke masyarakat dan sebagainya. Minimal catatannya misalkan 5 tahun berturut-turut itu ada. Teman-teman itu kalau hukumannya serius-serius di atas 10 tahun itu ketika sudah 5 tahun dicatat oleh teman-teman lapas itu mereka udah punya catatan yang lebih rigid gitu. Nah, walaupun publik juga sanksi nanti ini jadi jual beli gitu-gitu. Ya itu problem yang lain. Itu harus kita awasi, itu harus ada kontrolnya sehingga akuntabilitas untuk proses asimilasi dan lain sebagainya mengembalikan lagi ke masyarakat jadi sesuatu yang baik. Kan ini kan
pemenjaraan itu kan dianggap berhasil ketika orang yang sudah berbuat jahat, ya kan, terus menjadi baik. Bukan bukan dinilai baiknya itu ketika 10 tahun di penjara, 10 tahun itu tetap di penjara terus keluar, nggak kayak begitu sebenarnya. Tapi 10 tahun di penjara ketika dinilai dengan baik, ada diskresi di situ dan balik lagi ke masyarakat, memang menjadi benar-benar orang baik gitu. Kan itu tantangannya lapas, bukan menghabiskan masa tahanan. Karakternya di situ lah, itu yang kalau ngobrol sama teman-teman lapas itu mereka punya mekanisme untuk penilaian, walaupun kami bilang, tapi kan banyak masyarakat yang curiga loh itu bisa dijual belikan. Ya itu tergantung bagaimana kami dikontrolnya. Jadi keterlibatan masyarakat untuk mengontrol agar mekanisme penilaian itu akuntabel itu juga signifikan. Tapi untuk shortcut amnesti itu memang jadi penting. Di samping amnesti sebenarnya beberapa masyarakat sipil yang juga ketemu sama Komnas HAM itu ada usulan teknis. Usulan teknis misalkan karakter-karakter terpidana ya, misalnya pengguna macam-macam dia bisa ditahan di luar gitu, bukan ditahan di dalam. Jadi kalau misalkan kayak C2 ini yang sekarang jadi masalah ini misalnya, kalau itu karakternya ada yang ditahan di luar, itu bisa mengurangi sampai 50%. Bisa kayak begitulah. Cuman kan memang ini kebijakannya nggak cukup teman-teman lapas, tapi kebijakannya menyeluruh diambil oleh negara. Kalau tadi ada pertanyaan, apakah ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau badan sendiri? Kalau saya lebih setuju badan sendiri. Karena memang pekerjaannya overall gede gitu. Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bukan berapa lamanya masa tahanan itu dijalankan, tetapi bagaimana efektifnya dampak dari hukuman yang telah dijalankan itu ya, Mas Anam ya. Dan ini kembali lagi bagaimana kebijakannya secara sistemik tadi seperti yang diusulkan atau direkomendasikan oleh Pak Arsul. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami ya atau tidak akan kembali. Iya. Langsung saja saya ke Prof. Agus. Prof. Agus ini tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya perlu adanya penuntasan pembahasan RUU Permasyarakatan, kemudian juga pembahasan RUU KUHP, KUHAP begitu ya, dan juga usulan untuk adanya amnesti umum. Ini sebenarnya kebijakan apa sih yang paling efektif untuk bisa mengurangi masalah overkapasitas ini dan juga masalah yang ada saat ini, karena jangan sampai begitu kebijakan yang ada atau yang muncul kemudian akhirnya menjadi mengurangi efektivitas dari hukuman ataupun mengurangi efek jerahnya, Prof. Agus. Ya, terima kasih. Jadi saya mulai dengan menyampaikan bahwa lembaga pemasyarakatan ini adalah merupakan bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, atau yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Arsul Sani dan juga Mas Anam ya, berkaitan dengan pentingnya bagaimana penerapan integrated criminal justice system itu. Nah, dalam kerangka itu maka tentu ada beberapa hal yang tadi kalau Pak Arsul Sani sudah mengutip pendapatnya Loren Friedman begitu ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan satu perubahan-perubahan secara mendasar. Nah, apa itu? Yaitu terkait dengan soal regulasi. Lalu pertanyaannya, regulasi yang mana yang harus kita lakukan beberapa perubahan-perubahan terkait dengan apa yang kita kenal dengan integrated criminal justice itu. Pertama adalah tentu pasti ada yang namanya RUU Pemasyarakatan harus segera kita tuntaskan itu ya. Itu menurut hemat saya itu merupakan ujung sebenarnya. Tapi yang sangat mendasar dan penting menurut hemat saya adalah pertama soal RUU KUHP harus kita tuntaskan. Karena kalau kita bicara RUU KUHP, salah satu substansi yang sangat mendasar adalah mengenai stelsel pemidanaan. Ya, untuk beberapa jenis tindak pidana tidak tertentu, tidak semua harus kemudian berujung kepada pidana penjara. Nah, ini tentu sangat signifikan mengurangi. Nanti silakan Mbak Rika berikan data-datanya secara secara detail gitu ya, mengenai di masing-masing lapas di seluruh Indonesia ini dan mana-mana saja, sehingga itu mampu menjawab apa yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Karena ini tidak bisa kemudian kita selesaikan hanya kemudian mohon maaf secara parsial mengganti pimpinan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Saya kira ini tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Itu yang pertama dari RUU KUHP, kemudian harus kita tuntaskan menjadi undang-undang.
tidak hanya sel-sel pemidanaan, tapi beberapa substansi-substansi yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tadi sudah dimulai dengan Pak Arsul menyampaikan ada katakanlah delik narkotika dan psikotropika. Ketika ini sebagai pengguna, maka tidak perlu kemudian dilakukan proses hukuman pidana penjara. Ini harus dituangkan secara eksplisit di dalam KUHP. Yang kedua, tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan harta kekayaan atau harta benda, maaf, diklasifikasi di nomenklatur saya pengelompokan di KUHP saya kira ada. Itu tidak mesti berujung kemudian kepada pidana penjara, atau bahkan yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, yang ini tidak termasuk dalam klasifikasi tindak pidana seperti pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana yang berkaitan masalah delik pembunuhan dan seterusnya. Ini tentu harus diperlakukan secara berbeda ketika kemudian akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, itu dari sisi KUHP. Kemudian tentu RUU-KUHP juga menjadi satu hal yang sangat penting karena bagaimana mekanismenya untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah hukum ini tidak mesti berujung kepada proses hukum di pengadilan. Misalkan ada kewenangan-kewenangan tertentu yang kemudian cukup diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice di level kepolisian misalkan, atau penyidikan, itu cukup seperti itu. Artinya ini juga sangat signifikan, saya yakin itu akan mengurangi over capacity yang tadi sudah dijadikan sebagai persoalan klasik dan sudah sekian lama. Saya kira sudah berpuluh tahun Pak Arsul, itu guru-guru saya sudah pada meninggal, seperti Prof. Boy, Prof. Muladi sudah meninggal yang merancang beberapa rancangan undang-undang itu. Nah, ini mesti harus diatur juga di dalam KUHP, ya, termasuk dengan bagaimana mekanismenya, bagaimana kewenangan penyidik untuk kemudian menerapkan, mengimplementasikan restoratif justice, bahkan kemudian bagaimana putusan-putusan pengadilan pun itu juga harus masukkan di dalam substansi yang diatur di dalam RUU KUHP gitu. Nah, kemudian yang tadi yang paling penting juga jangan lupa, tentu karena ujung dari sistem peradilan pidana terpadu ini adalah merupakan di lembaga pemasyarakatan yang menjadi bagian dari satu penyelesaian perkara pidana, maka ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Karena salah satu substansi dari rancangan undang-undang tersebut yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Arsul mengenai persoalan kelembagaan. Saya mencermati dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Khairul Anam, bukan karena beliau lebih dulu menyampaikan pendapat, tidak. Ini sudah lama saya sampaikan hal ini kepada teman-teman juga. Memang harus ada satu kelembagaan yang tersendiri yang secara khusus tata kelolanya itu mulai dari pusat sampai kemudian ke level tingkat daerah itu benar-benar fokus kepada bagaimana menjalankan filosofi dari lembaga pemasyarakatan, yaitu membina. Kan filosofinya lembaga pemasyarakatan itu adalah membina. Membina apa? Membina para narapidana yang kemudian sedang menjalani proses hukum, ya, maka kemudian ketika dia kembali kepada masyarakat itu sudah benar-benar siap, dan masyarakat tentu harus siap untuk kemudian menerima. Nah, inilah hal yang saya pikir sangat mendasar dari perspektif regulasi yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Arsul, dan kemudian tentu persoalan kelembagaan. Kalau kelembagaan selesai, regulasi selesai, kelembagaan selesai, maka kemudian ini akan berpengaruh juga terhadap tata kelola. Nah, persoalan-persoalan yang kemudian berulang-ulang setiap tahun itu, insya Allah kalau saya selalu optimis Pak Arsul, ya, saya selalu optimis Mas Anam, dari bagaimana kita berhukum ke depan itu kalau kita kelola dengan baik, dengan nama itu yang baik, insya Allah ini akan menyelesaikan persoalan yang berkaitan soal pemasarakatan. Kalau bisa dikritisi sampai saat ini tata kelolanya seperti apa ini, Prof? Sampai saat ini, dan apa saja yang perlu diperbaiki? Poin-poin apa saja? Ya, kalau dari segi tata kelola kan pertama karena memang persoalan kelembagaannya, ya. Satu, persoalan kelembagaan. Pasti persoalan yang paling sangat mendasar adalah soal sarana dan prasarana. Ya. Nah, sarana prasarana ini kan sangat tergantung dari soal anggaran yang kemudian saya kira tidak mungkin melaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia untuk melakukan renovasi atau perbaikan-perbaikan yang berkaitan masalah sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kalau hanya levelnya, mohon maaf, kalau misalkan menggunakan regulasi yang saat ini, itu saya kira tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, oleh karenanya harus lebih luas dan kemudian lebih komprehensif lagi. Makanya
segera tadi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemasyarakatan itu bisa segera dituntaskan dan bisa diselesaikan. Saya berharap sih tahun ini itu ada monumental nih, kebetulan ini karena beliau Pak Arsul Sani kemudian banyak menggawangi di Komisi 3 itu soal-soal yang berkaitan hal ini. Saya itu mohon betul ini mumpung sekalian nih Mbak, saya sebagai akademisi ya, soal RUU KUHP, RUU KUHP, kemudian RUU Masyarakat ini segera bisa dituntaskan, dan ini akan mengurangi berbagai persoalan. Setidak-tidaknya kalau hitungan statistik saya itu 65% persoalan-persoalan yang berkaitan masalah hukum dan juga proses hukum acaranya itu bisa diselesaikan dengan mengundangkan beberapa rancangan undang-undang yang tadi saya sebutkan. Baik, ini seperti yang tadi Prof. Agus katakan kan memang adanya masalah sarana dan prasarana ini merupakan salah satu masalah juga dari tata kelola begitu ya, yang mana sebenarnya saat ini adalah jangka pendek yang bisa dilakukan untuk mencegah berbagai masalah-masalah ke depannya lagi begitu. Di mana sebenarnya kan Menko Polhukam Mahfud MD ini juga sempat mengungkapkan ya bahwa wacana pembangunan lapas baru ini sudah muncul sejak 2004 begitu. Nah ini sampai saat ini sudah 17 tahun ini sebenarnya harusnya sudah ada yang bisa dilakukan begitu, sudah ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan begitu ya. Ini mungkin renovasi ataupun penambahan. Nah sampai sekarang kenapa masih belum ada juga ya Mbak Rika ya? Nanti dijawabnya di segmen berikutnya Mbak, karena kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali sesaat lagi. Iya, silakan dijawab Mbak Rika bahwa sebenarnya kan memang sudah ada wacana untuk pembangunan lapas begitu ya. Nah ini karena hampir semua unit lapas ini memang sudah over kapasitas. Apakah dari 17 tahun yang lalu ini tidak ada begitu? Entah renovasi, entah mungkin penambahan lapas atau apapun juga begitu? Ya. Penambahan lapas itu kan nggak mudah Mbak, mahal. Karena kan buat bikin lapas atau rutan itu kan bukan kayak kita bikin rumah ya. Karena ada fasilitas khusus yang harus dilengkapi di situ untuk mendukung sarana pengamanan, pembinaan, pelayanan, dan juga perawatan. Kami sudah melakukan penambahan kapasitas dengan membangun lapas ataupun menambah kapasitas di lapas itu sendiri. Lapas kelas 1 Tangerang sendiri itu di tahun 2014 sudah dilakukan penambahan kapasitas di Blok G. Tapi memang tidak pernah mencukupi. Karena memang saat ini pun bulan Agustus Pak Menteri juga sudah melaunching pembangunan 3 lapas di Nusa Kambangan yang kapasitasnya untuk 1.500 orang. Masih sangat jauh dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk penempatan idealnya narapidana ataupun tahanan. Kalau kami boleh sampaikan, tadi sudah disampaikan semua oleh bapak-bapak yang memang sangat berkepentingan dalam dan akan mendukung dalam penanganan overcrowding ini. Pembangunan lapas itu salah satu solusi, tapi bukan solusi utama. Yang paling mendukung adalah bagaimana penerapan memperbaiki sistem hukum itu ya. Iya, betul. Pemidana pidana penjara bukan satu-satunya pidana yang harusnya diutamakan. Sebenarnya kalau mengatakan regulasi yang sudah ada itu kan terbuka di rehabilitasi ya. Kami ada 50% lebih warga binaan kami adalah kasus narkotika. Dan ada di B2A, itu B2 adalah hukuman di 1 tahun ke bawah, itu ada sekitar 10% dari isi hunian. 10% sampai 20% isi hunian. Artinya kalau penerapan pasal 14 KUHP bisa dilaksanakan di pidana bersyarat, itu juga akan sangat berpengaruh. Sudah pernah kami estimasi apabila ini terus berlangsung, di 5 tahun ke depan isi hunian itu bisa sampai dengan 400.000 narapidana. Kami mengestimasi itu setiap tahunnya itu bisa penambahan 50.000 orang. Artinya memang harus segera disikapi karena overcrowding ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pengamanan, dan jangan lupa juga pembinaan. Pembinaan ini kan adalah core bisnisnya pemasyarakatan, karena itulah yang harus kami lakukan untuk mengembalikan lagi narapidana atau warga binaan kami ke dalam masyarakat. Tapi memang sekali lagi ini tidak mudah. Kami memahami bahwa teman-teman penegak hukum tidak mudah untuk melakukan ini karena yang tantangan paling utamanya adalah masyarakat. Karena masyarakat kita masih memandang bahwa pidana penjara itu hukuman yang paling hebat yang bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana.
Untuk itu perlu edukasi agar masyarakat memahami bahwa tidak melulu pidana penjara yang bisa dilakukan, kenapa tidak pidana alternatif lain yang sebenarnya bisa langsung mengena ke masyarakat, membayarnya langsung ke masyarakat, seperti pidana kerja sosial ataupun denda tadi yang sudah disampaikan. Iya, memang perlu adanya suatu kebijakan yang ataupun perubahan secara sistemik, tetapi tentunya ada juga kewenangan sektoral seperti yang tadi dikatakan yang seharusnya dilakukan oleh Kemenkumham ini, Pak Arsul. Bagaimana selama ini melihat pertanggungjawaban dan juga transparansi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkumham sendiri dalam hal lapas ini? Ya, jadi kan begini, karena lapas ini di bawah Kemenkumham, tentu maka anggaran dan tata kelolanya juga di bawah Kemenkumham, ya. Dan kemampuan fiskal negara ini itu kan sangat terbatas. Ruang fiskalnya tidak begitu besar, dibagi-bagi untuk sekian puluh sektor, ya. Bahkan yang namanya lapas itu bukan sektor yang berdiri sendiri karena di bawah Kemenkumham dia hanya subsektor saja, ya. Jadi dengan cara seperti itu, kalau penyelesaiannya dengan membangun lapas baru, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu tidak perlu ya, tetap perlu, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Ya. Solusi jangka panjangnya tetap sistemik. Ya, kenapa? Karena kalau nggak sistemik, tidak berubah seperti yang tadi Prof. Agus Surono sampaikan itu tadi, yang namanya penambahan kapasitas lapas, baik dengan membangun baru atau menambah yang sudah ada, itu seperti deret hitung. Sedangkan pertambahan warga binaan pemasyarakatannya terpidana seperti deret ukur, ya akan ketinggalan terus sampai kapanpun gitu ya. Nah, jadi sudah anggarannya sedikit, kemudian sistem hukum dan peradilan pidana kitanya tidak kita rubah, ya nggak bisa. Nanti suatu ketika itu akan bukan lagi overcrowd, jebol lah ini sistem pemasyarakatan kita. Jadi maka ini yang saya dorong ya di kebetulan ini sekarang ini sedang masa sidang DPR, ya nanti akan saya sampaikan tidak hanya ya kepada Pak Menkumham yang sudah cukup babak belur karena peristiwa kebakaran lapas Tangerang ini, tapi juga kepada Pak Kapolri, kepada Pak Jaksa Agung. Nah, ini yang saya kira semua memang harus kita bersama-sama saling bertukar pandangan dan saling mengingatkan ya, agar itu tadi saya bolak-balik mengatakan seperti politik hukum yang diletakkan di pasal 127 Undang-Undang Narkotika itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ini istilah Orde Baru dulu ya. Ya jadi jangan kemudian dipilih-pilih. Saya kira itu. Baik, Mas Anam, kalau Mas Anam melihat sendiri bagaimana sih seharusnya bentuk pertanggungjawaban dari Kemenkumham, terutama untuk Menkumhamnya dan juga Dirjen Lapasnya dengan tewasnya atau kita kehilangan 49 nyawa ini? Ya, kalau saya secara keseluruhan sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir ini karena memang soalnya harus dilihat secara komprehensif. Gitu ya, ini bagian dari salah satu pilar penegakan hukumnya. Jadi membereskan itu ya semuanya begitu yang tadi dipertegas oleh Pak Arsul Sani. Nah, dalam konteks peristiwa ini sendiri, ya sekali lagi Komnas HAM juga menunggu hasilnya kepolisian. Tapi yang paling penting saat ini yang bisa diambil oleh kebijakan Kementerian Hukum dan HAM adalah apakah misalnya ini di luar konteks memberi santunan dan lain sebagainya. Lah itu apakah para napi ini yang sebenarnya punya kerangka waktu dia, kalau dia sudah menjalani waktu pemindahannya kan keluar sebagai orang bebas. Nah sekarang diterima oleh keluarganya dan meninggal, dimakamkan, apakah dia masih punya status sebagai napi? Itu kan juga nyakitin sebenarnya. Kalau kami berdialog dengan keluarga korban, sebenarnya memang harus ada kebijakan. Jadi dia dimakamkan ya dengan satu kebijakan yang dimakamkan bukan sebagai seorang napi gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi tidak hanya santunan, tapi bagaimana status kenapiannya. Apakah dia orang bebas karena kebijakan yang kita ambil atau bagaimana? Karena itu merupakan sesuatu yang harus diambil sebagai tanggung jawab. Karena kan bukan permintaan mereka, bukan kesalahan mereka juga,
mereka mengalami musibah seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang korban dengan kami ini ngomong begini, bagaimana ini kami masih punya anak kecil. Kalau suami saya pulang ke rumah setelah terpidana masih punya harapan pekerjaan. Biaya pendidikannya masih memungkinkan untuk ditanggung oleh suaminya. Sekarang suaminya sudah tiada. Ini bagaimana anak kami? Itu juga ada yang ngomong kepada kami. Nah, begitu-begitu tolong dipikirkan. Nah, yang terakhir yang penting ini, baru tadi pagi kita selesaikan dengan teman-teman lapas. Komunikasi soal tunjangan pemakaman. Karena kan diumumkan 6 juta. Nah, orang itu menangkapnya 6 juta itu agak gelondongan. Diterima oleh keluarga itu ada yang 2.500.000, ada yang sekian. Nah, ketika membaca berita ini gimana? Ya, terus akhirnya yang diklarifikasi, kami juga klarifikasi, terus kami juga sampaikan pada korban, ternyata itu ada perincian ambulan, ada perincian ini, perincian itu. Nah, maksud saya di tengah hiruk pikuk kayak begini, mohon komunikasinya, terutama ngomong soal angka ini agak sensitif nih. Beda 1 juta atau 500.000 aja bisa heboh, dan itu sudah kami alami. Untuk kami komunikasi baik dengan teman-teman lapas Tangerang, terus kami mendapatkan penjelasan, kami salurkan penjelasan itu kepada pihak keluarga, dan keluarga bisa menerima penjelasan itu. Karena ada rincian-rinciannya, yang dibaca nggak rincian, tapi 6 juta untuk bantuan pemakaman, tapi yang diterima 2 juta sekian. Baik, nanti saya akan minta tanggapan dari Mbak Rika, tetapi kita harus jeda dulu. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir, usai jeda berikut ini. Ya, baik, silakan ditanggapi Mbak Rika. Tadi Mas Anam sudah menyinggung mengenai adanya pemulihan nama ataupun bagaimana kejelasan dari status, kemudian biaya atau santunan terhadap keluarga dan juga tunjangan pemakaman. Apa tadi yang sudah disampaikan atau diusulkan oleh Pak Hairul Anam itu akan kami sampaikan pada pimpinan. Ini memang harus menjadi pertimbangan juga mengenai status, juga mengenai bagaimana keluarga yang ditinggalkan, khususnya memang yang masih memerlukan biaya pendidikan dan lain-lain, khusus untuk biaya pemulasaran dan sampai dengan pemakaman. Kalau di media sudah kami sampaikan berkali-kali sebenarnya bahwa semua yang berimbas pada anggaran atau biaya itu ditanggung, jadi tidak terbatas di 6,5 juta. Kami mencontohkan seperti yang minta dibawa ke Padang. Kami hantarkan ke Padang, itu lebih dari 27 juta. Terus yang dan innalillahi tadi kan warga binaan kami yang dirawat 1 orang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, itu juga minta diantarkan ke Aceh. Jadi memang sudah disampaikan, berapapun semua yang berimbas pada anggaran disampaikan itu menjadi tanggung jawab kami, gitu Pak. Baik, Pak Arsul, ini terakhir mungkin bagaimana ke depannya dari DPR sendiri rencananya akan dengan rapat dengan Kemenkumham ini sendiri seperti apa? Ya, satu persatu ya, yang sistemik tadi kita selesaikan. Ya, pertama yang tadi disampaikan oleh Prof. Agus Surono ya, soal penuntasan RUU. Nah, kemarin kalau tidak salah dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, Pak Menkumham sudah sepakat. Ini kita masukkan ya di dalam review Prolegnas Prioritas 2021 ini kita masukkan. Kalaupun tidak masuk karena ini sudah bulan September, maka wajib hukumnya fardhu ain untuk masuk di Prolegnas Prioritas tahun 2022 baik untuk RUU PAS pemasyarakatan maupun RKUHP ya. Bahkan kebetulan kalau untuk RKUHP yang tadi disebut Prof. Agus juga itu sudah kami sepakati dengan Pak Menteri. Ini inisiatifnya diambil oleh DPR. Kenapa oleh DPR? Karena kalau oleh pemerintah, maka pembicaraan di internal KL, kementerian dan lembaga yang ada di barisan rumpun kekuasaan pemerintahan, itu pasti nggak selesai. Kami kadang-kadang suka bercanda, ini jangan-jangan sampai kiamat kurang 2 hari belum diajukan nanti. Itu loh, karena Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak KPK, ya, dan lembaga terkait itu perspektifnya beda-beda terkait dengan kewenangan yang harusnya melekat pada lembaga mereka masing-masing. Jadi yang paling bagus memang harus diambil alih oleh
DPR. Nah, ini yang tentu kami akan mulai bekerja dibantu oleh para akademisi dan juga teman-teman elemen masyarakat sipil. Gitu. Baik, silakan dengan Prof. Agus, ini solusi terakhir ini solusi apa yang paling menjadi prioritas dan tentunya bagaimana sinergi atau koordinasi antar lembaga untuk mengatasi supaya hal ini tidak terjadi lagi ke depannya? Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani ya, itu bahwa RUU yang tadi sudah disebutkan segera saja dituntaskan karena ini bagian yang penyelesaian secara sistemik dan secara menyeluruh begitu. Kemudian yang dalam waktu yang dekat saya kira dari perspektif saya mohon izin menambahkan dari perspektif hak asasi manusia penting juga untuk dan juga dari perspektif hukum acara pidana atau peradilan pidana itu hak-hak terkait dengan status hukum narapidana itu untuk segera kemudian dilakukan rehabilitasi, saya kira itu segera saja dituntaskan dan itu tidak ada persoalan hukum, saya kira. Saya nanti akan berikan argumentasi kepada Pak Wamenkumham. Nah, nanti saya akan jelaskan kepada beliau dan beliau saya kira sependapat dengan apa yang saya yakini, karena ini bagaimanapun juga kan ada juga kan asasnya juga kan tidak, kalau dalam konteks salah satu yang menjadi alasan gugurnya hak menuntut kan karena persoalan ini. Nah, karena ini kemudian yang bersangkutan sedang menjalani hukuman dan kemudian menjadi korban dalam kasus yang sebenarnya bukan karena hal yang dilakukan oleh para narapidana, maka ini harus segera dituntaskan status hukumnya dan secara hak sosial, ekonomi dan budaya, saya kira Pak Khairul Anam, saya dari perspektif akademisi ya, saya akan kemudian membantu teman-teman korban itu ketika mau kuliah ya di beberapa perguruan tinggi, barangkali saya bisa memberikan satu bantuan usulan untuk katakanlah kita berikan suatu beasiswa, karena ini sangat penting sekali dalam kerangka untuk melangsungkan generasi kita kan yang yang kemudian perbuatan orang tuanya, tapi kan tidak mesti kemudian anak-anaknya kita tutup hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Saya kira ini penting dalam kerangka untuk kehidupan berbangsa yang lebih manusiawi lah ya, saya kira yang selalu disampaikan oleh Pak Arsul Sani kepada kita semuanya, dan tentu kita harus berhukum juga sesuai dengan pasal 1 ayat 3, saya kira ya Pak Arsul ya, berhukumlah. Saya punya guru, salah satu guru saya S2 itu Prof. Satipto Radyo selalu mengatakan berhukumlah dengan hati. Itu ketika saya S2 di UI, berhukumlah dengan hati. Apapun ketika kemudian ini kita lakukan berhukum dengan hati, insya Allah ini akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga Mbak Rika tidak pusing lagi gitu ya. Mbak Rika bisa kemudian dengan tenang ya menjalankan aktivitas-aktivitasnya, dan sama-sama kita tidak bisa kemudian sendirian Pak Arsul Sani, Mas Khairul, kemudian teman-teman dari Kumham, tapi kita semua harus melakukan penyelesaian ini secara bersama-sama karena kita bagian dari elemen bangsa. Saya kira demikian Mbak yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Prof. Agus, Mas Anam, Pak Arsul dan juga Mbak Rika telah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam semuanya. Salam sehat untuk Pak Arsul, siap, Mbak Rika. Terima kasih semuanya. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi Ya Atau Tidak. Saksikan Ya Atau Tidak di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.